Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat 28. Maka masukilah pintu-pintu jahanam, mereka kekal di dalamnya. Sangat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Ayat 29. Allah Ta'ala memberitahukan keadaan kaum musyrikin yang menzalimi dirinya sendiri tatkala sakaratul maut dan tatkala didatangi oleh para malaikat guna mencabut nyawa mereka yang buruk. Kemudian mereka berpasrah diri, yakni mereka menampakkan pendengaran, ketaatan, dan ketundukan sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun, sebagaimana yang mereka katakan pada hari kebangkitan, Allah adalah Tuhan kami. Kami sekali-kali tidak menyekutukan. Maka Allah mendustakan ucapan mereka dengan justru melakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka masukilah pintu-pintu jahanam, mereka kekal di dalamnya. Sangat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Yakni, seburuk-buruk perkataan, kedudukan, dan tempat di negeri kehinaan ialah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Mereka masuk ke dalam jahanam sejak ruh meninggalkan jasadnya. Tubuh mereka yang berada di dalam kubur memperoleh panas dan nyala api neraka. Jika hari kiamat tiba, maka ruh mereka masuk ke dalam jasadnya, kemudian kekal di dalam neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang serta pada hari jadinya kiamat. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Mumin, ayat 46. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapat kebaikan. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 30. Surga, Aden yang mereka masuki mengalir di dalamnya sungai-sungai. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sana. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Ayat 31. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan, keselamatan atas kamu. Masuklah ke dalam surga itu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 32. Kelompok ayat ini memberitahukan kaum yang bahagia. Mereka berbeda dari kaum yang celaka yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun dan sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Namun, tatkala kaum mukminin yang berbahagia ditanya mengenai apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, kebaikan. Yakni, rahmat dan berkah bagi orang yang mengikuti dan mengimaninya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dia berfirman, orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapat kebaikan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik, dia laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan memberinya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Yakni, beritahukanlah bahwa negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, pembalasan di akhirat lebih sempurna daripada pembalasan di dunia. Penggalan ini seperti firman Allah kepada Nabi, sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Kemudian Allah menerangkan negeri akhirat melalui firman-Nya, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, surga, Aden yang mereka masuki, yakni yang mereka tinggali, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Yakni, sungai itu mengalir di antara pepohonan dan istana-istana surga. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, adalah seperti firman Allah, di dalamnya apa yang diinginkan oleh diri dan dipandang indah oleh mata sedang kamu di dalamnya kekal. Firman Allah Ta'ala, demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Yakni, demikianlah Allah membalas setiap orang yang beriman, bertakwa, dan membaguskan amalnya.
Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan keadaan kaum mukminin ketika mereka sakaratul maut. Sesungguhnya mereka dalam keadaan baik, yakni terlepas dari syirik, kotoran, dan segala keburukan, dan bahwasanya para malaikat memberi salam kepada mereka dan menggembirakannya dengan surga. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai hidangan dari Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Surat Fussilat, ayat 30-32. Kami telah menyajikan hadis-hadis yang berkaitan dengan pencabutan ruh kaum mukminin dan ruh kaum kafir, yaitu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, namun merekalah yang senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 33. Maka mereka ditimpa oleh kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan. Ayat 34. Allah mengancam kaum musyrikin bahwa mereka tidak menunggu kecuali datangnya para malaikat yang akan mencabut nyawa mereka, atau menunggu terjadinya kiamat dengan perintah Allah berikut segala kengerian yang terdapat di dalamnya. Demikianlah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Yakni, seperti itulah kemusyrikan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka hingga mereka merasakan azab Allah dan menerima azab dan nestapa seperti yang diterima oleh para pendahulunya. Dan Allah tidak menganiaya mereka, karena Dia telah menyampaikan dan menegakkan alasan atas mereka melalui penurunan kitab-kitabnya, namun merekalah yang senantiasa menganiaya diri mereka sendiri, dengan mendustakan para rasul sehingga mereka pun ditimpa siksa Allah karena hal tersebut. Dan mereka diliputi oleh azab, yang pedih, yang selalu mereka perolok-olokan, tatkala mereka selalu memperolok-olokan para rasul yang mengancam mereka dengan siksa Allah Ta'ala itu. Oleh karena itu, pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, inilah api neraka yang dahulu kamu dustakan itu. Dan berkatalah orang-orang yang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain penyampaian yang terang. Ayat 35. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ayat 36. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Ayat 37. Allah Ta'ala memberitahukan ketertipuan orang-orang yang musyrik, dalih, dan alasan mereka melalui takdir. Mereka berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya, yaitu mengharamkan unta bahirah, saibah, dan wasilah serta hal-hal lain yang mereka haramkan berdasarkan seleranya sendiri. Maksud ucapan mereka ialah apabila Allah Ta'ala tidak menyukai perbuatan kami,
niscaya dia akan mengingkarinya melalui siksa dan niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemungkinan kepada kami untuk melakukan hal seperti itu. Maka Allah membantah kekeliruan mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain penyampai dengan terang. Yakni, tidaklah seperti yang kamu duga. Yang sebenarnya ialah perbuatanmu itu benar-benar diingkari, dilarang dengan keras, dan diutus pula rasul-rasul kepada setiap umat. Semua rasul itu mengajak untuk menyembah Allah yang Esa. Sembahlah Allah dan jauhilah togut itu. Seruan ini diberlakukan semenjak ada syirik di tengah-tengah manusia, yaitu pada kaum Nuh merupakan Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah kepada penduduk bumi hingga dia mengakhirinya dengan Muhammad yang seruannya meliputi golongan jin dan manusia, mulai dari bumi belahan timur hingga barat sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelum kamu melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku. Sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Hendaklah mereka menyembah Allah dan menjauhi togut. Bagaimana mungkin seorang musyrik dapat mengatakan, setelah pengutusan para Rasul, bahwa, jika Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan menyembah perkara selain Dia. Kehendaknya yang bersifat hukum dinegasikan dari mereka, karena Dia telah melarang kaum musyrikin berbuat demikian melalui lisan para rasul. Adapun kehendaknya yang bersifat kauniyah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah, kehendak ini memungkinkan mereka melakukan hal itu sebagai takdir, sehingga tiada alasan bagi mereka dalam kehendak kauniyah itu. Kemudian setelah Allah menciptakan si mukallaf, artinya telah dewasa, itu dan dia telah mencapai usia taklif serta ditawarkanlah kepadanya kekafiran dan keimanan, maka sesungguhnya dia akan memilih kekafiran. Hal ini sejalan dengan pengetahuan Allah bahwa dia akan memiliki kekafiran. Jika persoalannya demikian, pada celah manakah kehendak kauniyah ini dapat dijadikan alasan oleh orang kafir? Adapun menyangkut hal-hal yang non-taklifi, maka kehendak kauniyah ini bersifat memaksa si mukallaf, misalnya Allah menciptakannya berkulit hitam atau buta atau sifat lainnya yang tidak dapat dimasuki unsur ikhtiar, pemilihan, dan tidak memberi celah untuk dipertanyakan dengan cara apapun. Kehendak kauniyah ini dapat dijadikan alasan oleh si mukallaf. Berdasarkan hal ini, maka setiap kehendak kauniyah itu berkaitan dengan kehendak syariah, artinya suatu sistem atau aturan yang bisa menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia juga kepada alam sekitarnya. Maka pemilik kehendak syariah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan alasan kauniyah. Wallahu alam. Dan dialah yang memberi taufik kepada kebenaran. Kemudian Allah mengingkari bahwa Dia telah menyiksa mereka di dunia setelah diperingatkan oleh para rasul. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Yakni, tanyakanlah persoalan orang yang menyalahi para rasul dan mendustakan kebenaran, mengapa Allah menghancurkan mereka dan menghancurkan orang-orang kafir yang serupa dengannya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah bahwa ambisinya untuk menunjukkan mereka tidaklah berguna bagi mereka jika Allah telah berkehendak untuk menyesatkan mereka. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala yang memberitahukan Nuh tatkala dia berkata kepada kaumnya, dan tidaklah bermanfaat bagimu nasihatku, tatkala aku bermaksud menasihatimu, jika Allah telah berkehendak untuk menyesatkan kamu. Dalam surat ini Allah berfirman, jika kamu sangat menginginkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah,
maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menunjukkannya selain Allah. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong yang menyelamatkan mereka dari azab dan siksanya. Ketahuilah, kepunyaan Allah lah penciptaan dan segala urusan. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bukan demikian, tetapi sebagai janji yang benar dari Allah. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui, ayat 38. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta, ayat 39. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, ialah kami mengatakan kepadanya, jadilah, maka ia pun menjadi. Ayat 40. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, ayat 41. Yaitu, orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal, ayat 42. Ayat ini diturunkan, dan Allah Maha Tahu, berkenaan dengan kelompok orang yang berhijrah ke Habsyi saat penduduk Mekah semakin keras menyakiti mereka. Kelompok ini pergi dari tengah-tengah penduduk Mekah ke Habsyi agar merasa tenang dalam beribadah kepada Tuhannya. Di antara pemuka kelompok ini ialah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib sepupu Rasulullah, dan Abu Salamah bin Abdullah al-Aswad. Kelompok ini berjumlah sekitar 80 orang, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Semoga Allah meridai mereka. Memang demikianlah adanya. Allah menjanjikan pahala kepada mereka di dunia dan akhirat. Dia berfirman, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Allah memberi mereka pengganti di Madinah berupa tempat dan rezeki yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka miliki, karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan seperti itulah yang terjadi. Allah memberi mereka tempat di berbagai negeri. Mereka menjadi gubernur dan hakim. Masing-masing menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Kemudian Allah memberitahukan bahwa di akhirat mereka pun akan memperoleh pahala yang lebih besar daripada pahala di dunia. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar daripada pahala yang kami berikan kepada mereka di dunia, kalau mereka mengetahui, yakni jika orang yang tidak ikut berhijrah mengetahui apa yang disediakan Allah untuk mereka sebagai balasan atas ketaatan kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Selanjutnya Allah menerangkan sifat mereka sebagai orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal, yakni mereka bersabar dalam menghadapi gangguan dari masyarakatnya seraya bertawakal kepada Allah, sehingga Allah memberi mereka hasil yang baik di dunia dan akhirat. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui, ayat 43. Dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, ayat 44. A'adidahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Allah mengutus Muhammad, maka sebagian bangsa Arab mengingkarinya. Mereka berkata, bagaimana mungkin Allah yang demikian agung mengutus seorang manusia sebagai Rasul-Nya? Maka diturunkanlah ayat, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia, surat Yunus, ayat 2. Sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan,
jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya, tanyakanlah kepada ahli kitab, apakah dahulu Rasul mereka itu manusia ataukah malaikat? Jika mereka malaikat, wajarlah jika kamu ingkar. Namun, jika mereka itu manusia maka jangan heran terhadap keberadaan Muhammad sebagai Rasul. Mujahid juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan orang yang mempunyai pengetahuan ialah ahli kitab. Ayat ini bertujuan untuk menerangkan bahwa para Rasul terdahulu yang diutus sebelum Muhammad pun adalah manusia seperti halnya Muhammad, sebagaimana firman Allah, katakanlah, bahwasanya aku hanyalah manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Surat Fussilat, ayat 6. Kemudian Allah Ta'ala mengarahkan orang-orang yang meragukan keberadaan Rasul berupa manusia agar mereka bertanya kepada para pemegang kitab-kitab terdahulu ihwal para nabinya, apakah mereka itu manusia ataukah malaikat. Selanjutnya Allah Ta'ala mengemukakan bahwa Dia mengutus para Rasul itu dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, yakni berbagai alasan, dalil, dan Az-Zubur. Menurut Ibnu Abbas dan mufasir lainnya, Az-Zubur berarti kitab-kitab. Zubur merupakan jamak dari Zabur. Orang Arab berkata, Zabartul Kitabah, jika aku menulis buku. Allah berfirman, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam Az-Zubur, buku-buku catatan, Surat Al-Qamar, ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dari Tuhannya, sebab kamu mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kamu sangat mencintainya, dan mematuhinya, karena kami tahu bahwa kamu merupakan makhluk yang paling utama dan junjungan keturunan Adam. Maka rincilah ayat yang global dan terangkanlah ayat yang muskil, sulit, supaya mereka memikirkan, yakni merenungkan kebaikan dirinya, lalu beroleh petunjuk sehingga mereka berhasil meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana, ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Ayat 45. Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu? Ayat 46. Atau Allah mengazab mereka saat merasa takut. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ayat 47. Allah Ta'ala memberitahukan kehilimannya, rahasianya, dan pemberian tangguh kepada kaum durhaka yang mengerjakan berbagai keburukan, mengajak orang lain melakukannya, memperdaya manusia melalui doa yang dipanjatkan dan mendorong mereka untuk melakukannya. Padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menenggelamkan mereka ke dalam bumi atau menimpakan azab kepada mereka saat mereka lengah. Ayat 45 ini seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Surat Al-Muluk, ayat 16 dan 17. Firman Allah, atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, bermakna ketika berusaha mencari penghidupan, saat berada dalam suatu perjalanan. Firman Allah, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu, berarti mereka tidak dapat melemahkan Allah dalam kondisi apapun mereka berada. Firman Allah, atau Allah mengazab mereka saat merasa takut, berarti Allah menyiksa mereka saat mereka merasa takut terhadap siksanya. Tentu siksa yang demikian lebih berat dan keras, sebab terjadinya sesuatu yang dinantikan padahal ia menakutkan akan terasa berat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena Dia tidak tergesa-gesa dalam menyiksamu.
Dalam Syahihain dikatakan, Allah memberi tangguh kepada orang zalim, sehingga apabila dia menyiksanya, maka takkan melepaskannya. Setelah itu, Rasulullah membaca ayat, dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras, Surat Hud, ayat 102. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri? Ayat 48. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan, juga, para malaikat, sedang mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. Ayat 49. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat 50. Allah Ta'ala memberitahukan kebesaran, keagungan, dan ketinggiannya, sehingga seluruh makhluk tunduk kepadanya, baik yang berupa benda, binatang, dan tumbuh-tumbuhan maupun makhluk mukalaf seperti manusia, jin, dan malaikat. Dia menerangkan bahwa setiap perkara yang memiliki bayang-bayang condong ke kanan dan ke kiri secara bergantian, yaitu pada pagi dan sore hari sebelum dan setelah tergelincirnya matahari. Semuanya bersujud kepada Allah dengan bayang-bayangnya. Firman Allah, sedang mereka berendah diri, berarti mereka tunduk dan merasa kecil. Jadi, bersujudnya benda adalah condongnya bayang-bayang benda itu. Firman Allah, dan para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri, berarti malaikat tidak enggan untuk menyembahnya. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, yakni mereka bersujud dengan rasa takut dan malu oleh Rob yang Maha Agung. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, yakni mereka tekun menaati Allah Ta'ala, melaksanakan berbagai perintahnya, dan meninggalkan aneka larangannya. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ayat 51. Dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Ayat 52. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya, dan apabila kamu ditimpa kesulitan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ayat 53. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kesulitan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Ayat 54. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ayat 55. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maka ibadah itu hanya layak dipersembahkan kepadanya semata tanpa dipersembahkan kepada selainnya, sebab Dialah pemilik, pencipta, dan pemelihara segala perkara. Dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya, yakni selamanya hanya milik Dia. Maksudnya, hanya milik Allah sajalah ibadah itu. Karenanya, takutlah kamu untuk menyekutukannya dengan apapun dan murnikanlah ketaatan hanya untuknya sebagaimana diperintahkan. Penggalan ayat ini senada dengan firman Allah, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah ketaatan yang bersih, dari syirik. Surat Az-Zumar, ayat 2. Lalu Allah menerangkan bahwa Dialah pemilik manfaat dan kesulitan. Segala kebaikan dan karunia hanya bersumber dari Dia semata, dan apabila kamu ditimpa kesulitan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Yakni kamu mencurahkan perhatian kepadanya seraya meminta tolong, karena kamu tahu bahwa tiada yang mampu melenyapkan kesulitan itu kecuali Dia. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kesulitan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka.
Maksudnya, pembiaran itu kami adakan agar mereka menutup-nutupi kebenaran dan mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka sebagai sanksi, karena mereka telah memilih hasil yang buruk untuk dirinya sendiri. Maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Yakni, berbuatlah sesukamu, maka kelak kamu akan melihat akibatnya yang buruk karena ulah perbuatanmu sendiri. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya, satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan, ayat 56. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri, mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki, ayat 57. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar, dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah, ayat 58. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah, hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu, ayat 59. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ayat 60. Allah Ta'ala menjelaskan aneka keburukan kaum musyrikin yang menyembah Tuhan lain bersama Allah seperti berhala, patung, dan sekutu-sekutu lainnya tanpa landasan pengetahuan. Mereka mempersembahkan bagian tertentu untuk berhala dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Mereka berkata sesuai dengan persangkaannya, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sesajen yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sesajen yang diperuntukkan bagi Allah, maka sesajen itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Surat Al-An'am, ayat 136. Lalu Allah bersumpah dengan zatnya yang mulia bahwa dia benar-benar akan menanyai mereka ihwal perbuatan yang mereka ada-adakan itu dan dia benar-benar akan membalasnya dengan balasan yang sempurna di dalam neraka jahanam. Allah berfirman, demi Allah, kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan ihwal mereka, yaitu mereka menetapkan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Ar-Rahman sebagai makhluk betina, lalu menetapkan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah yang kemudian disembah bersama dengan Allah sekaligus. Mereka telah melakukan kesalahan yang besar pada 3 tataran. Pertama, memberikan bagian tertentu untuk berhala dari rezeki yang diberikan Allah. Kedua, mereka menetapkan anak kepada Allah, padahal dia tidak beranak. Ketiga, mereka memberikan jatah anak terburuk, yaitu anak perempuan, sebab mereka sendiri tidak mau mengambil jatah itu. Pembagian ini seperti dikemukakan Allah, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jika demikian, itulah pembagian yang tidak adil. Surat An-Najm, ayat 21 dan 22. Firman Allah Ta'ala, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah berarti maha bersih Allah dari ucapan dan kebohongan mereka itu. Sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Mereka membuang anak perempuan dan memberikannya kepada Allah. Maha tinggi dan maha suci Allah dari perkataan mereka. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya, karena bingung, dan dia sangat marah, membisu karena kesedihan yang hebat. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Dia tidak suka dilihat orang lain, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah?
yakni, menanamnya dalam tanah dalam keadaan hidup sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Pantaskah orang yang membenci anak perempuan dengan kebencian seperti itu dan menjauhkannya dari mereka sendiri lalu menetapkannya bagi Allah? Ayat ini sejalan dengan firman Allah, padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat, sedang dia amat menahan sedih. Surat Az-Zuhruf, ayat 17. Dalam surat ini Allah berfirman, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai misal yang buruk, yaitu kekurangan yang diciptakan untuk dijadikan sifat mereka. Dan Allah mempunyai misal yang maha tinggi, yakni memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala segi, yang dinisbatkan kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ayat 61. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Ayat 62. Allah Ta'ala memaparkan kehilimannya, rahasianya, kepada makhluk yang berbuat zalim. Andaikan dia menyiksa makhluk karena perbuatannya, niscaya tidak tersisa satu binatang melata pun di muka bumi karena ikut musnah bersama musnahnya manusia. Namun Allah Ta'ala yang Maha Agung menahan diri, menutupi kesalahan hamba, dan memberi tangguh hingga waktu yang ditentukan. Dia tidak bergegas untuk menyiksa mereka. Abu Al-Ahwas menafsirkan, kumbang pun nyaris ikut binasa karena dosa manusia. Namun, Allah tidak akan menangguhkan sedikit pun jika ajalnya, batas akhir yang ditentukan, telah tiba. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, kami bermudzakarah, adalah suatu cara yang dipergunakan para santri dalam menyampaikan bahan pelajaran dengan mengadakan suatu pertemuan ilmiah yang secara khusus membahas persoalan-persoalan yang bersifat keagamaan, di samping Rasulullah tiba-tiba beliau bersabda, Allah tidak akan memberikan tangguh kepada apapun bila ajalnya telah tiba. Bertambahnya umur adalah karena keturunan yang soleh yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Setelah hamba meninggal, keturunan itu mendoakannya, sehingga doa mereka sampai kepadanya saat berada dalam kubur. Itulah yang dimaksud dengan bertambahnya umur, hadis Ibnu Hatim. Allah berfirman, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, yaitu anak-anak perempuan dan sekutu-sekutu yang merupakan hambanya juga, padahal mereka sendiri tidak suka jika harta bendanya harus berbagi kepemilikan dengan orang lain. Firman Allah, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Ini menyatakan keheranan atas pengakuan mereka di samping mereka telah menetapkan anak perempuan kepada Allah, bahwa mereka memiliki kebaikan di dunia. Dan jika di sana ada kebangkitan, mereka akan meraih kebaikan pula. Penggalan ini seperti firman Allah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, nikmat, dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Surat Hud, ayat 9 dan 10. Dan seperti firman Allah Ta'ala, dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya.
Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Surat Fussilat, ayat 50. Mereka telah memadukan dua hal, amal buruk dan angan-angan hampa, yaitu amal buruk dibalas dengan kebaikan. Ini mustahil. Ibnu Ishaq bercerita, saat merenovasi Ka'bah, orang-orang menemukan sebuah batu di fondasinya yang bertuliskan kata-kata hikmah dan nasihat. Di antaranya ada yang berbunyi, "Mengapa kalian melakukan aneka keburukan dengan mengharapkan balasan kebaikan?" Ya, seperti orang berharap dapat memetik anggur dari kaktus. Karena itu, Allah membantah angan-angan mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka pada hari kiamat, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Yakni, disegerakan memasuki neraka. Mufritun berasal dari Al-Farathu yang berarti orang yang paling dahulu tiba. Ada pula yang mengartikan mufritun dengan dilupakan dan dibiarkan. Kedua makna ini tidaklah bertentangan, sebab pada hari kiamat mereka segera dimasukkan ke dalam neraka, sedang mereka kekal di dalamnya. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ayat 63. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ayat 64. Dan Allah menurunkan dari langit air, hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Ayat 65. Allah Ta'ala menuturkan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul kepada berbagai umat terdahulu, kemudian para rasul pun didustakan. Jadi, para rasul yang menjadi saudaramu itu merupakan contoh bagimu. Karena itu, janganlah kamu merasa sedih lantaran didustakan oleh kaummu. Kaum musyrikin mendustakan para rasul karena didorong oleh setan yang menjadikan perbuatan itu indah di mata mereka. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, yakni mereka berada dalam siksa dan bencana, sedang setan yang menjadi pelindungnya tidak berdaya untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah bahwa Dia menurunkan kepadanya Alkitab tidak lain kecuali supaya Dia menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi, Al-Quranlah yang memutuskan di antara manusia mengenai apa yang mereka sengketakan. Dan menjadi petunjuk bagi kalbu dan rahmat bagi orang yang memegangnya dengan teguh dan bagi kaum yang beriman. Sebagaimana Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai daya hidup kalbu yang mati karena kekafirannya, demikian pula Dia menghidupkan bumi yang mati dengan air yang diturunkannya dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran, yakni orang dapat memahami firman dan maknanya. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ayat 66. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya, bagi kamu, hai manusia, pada binatang ternak itu, yakni pada unta, sapi, dan domba, benar-benar terdapat pelajaran, yakni tanda kekuasaan yang menunjukkan kepada hikmah dari penciptanya, kekuasaannya, rahmatnya, dan kasih sayangnya. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya.
Hi pada butunihi berbentuk tunggal karena merujuk kepada An-Na'am, padahal sebelumnya jamak, An-An'am, atau kepada al-hayawan, binatang, sebab ternak itu merupakan binatang. Makna ayat, kami memberimu minum dari apa yang terdapat dalam perut binatang ini. Dalam ayat lain dikatakan, dari apa yang ada dalam perutnya. Kedua redaksi ini dapat diterima seperti yang terjadi pada firman Allah, kala innaha tadzkirotun faman sya'ad zakarohu, tidak dipakai zakaroha, walaupun merujuk kepada tadzkiroh yang berbentuk muannats. Firman Allah, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah. Yakni, warna putih susu, rasanya, dan manisnya terpisah dari kotoran dan darah di dalam perut binatang. Masing-masing mengalir ke tempatnya sendiri. Jika makanan telah dicerna dalam perutnya, maka darah mengalir ke urat, susu mengalir ke kambing, air seni ke kemih, dan kotoran ke dubur. Masing-masing tidak bercampur dengan yang lain dan tidak mempengaruhinya setelah berpisah. Firman Allah, susu yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya, yakni tidak ada seorang pun tersedak karena susu. Setelah Allah menceritakan susu dan bahwa Dia menjadikannya sebagai minuman yang mudah ditelan manusia, kemudian Dia menceritakan minuman yang dibuat manusia dari kurma dan anggur. Yang mereka buat itu adalah minuman anggur yang memabukkan sebelum diharamkan. Karena itu, Allah berfirman, dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan. Ayat ini menunjukkan bahwa anggur dibolehkan syara, artinya jalan yang harus ditempuh sebelum diharamkan. Juga menunjukkan kesamaan antara minuman memabukkan yang terbuat dari kurma dan anggur, sebagaimana yang dianut mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama. Demikian pula hukum minuman lainnya yang terbuat dari gandum, syair, jagung, madu, dan sebagainya. Allah berfirman, yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ibnu Abbas berkata bahwa, yang memabukkan berarti buah kurma dan anggur yang diharamkan, sedangkan rezeki yang baik berarti buah kurma dan anggur yang dihalalkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Pemakaian kata, akal, di sini sangat sesuai, sebab akal merupakan bagian tubuh manusia yang paling mulia. Karena itu, Allah mengharamkan minuman yang memabukkan kepada umat ini demi memelihara akalnya. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia, ayat 68. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan, ayat 69. Yang dimaksud dengan wahyu di sini ialah ilham, petunjuk, dan bimbingan bagi lebah agar ia membuat sarang tempat berlindung di gunung-gunung, di pepohonan, dan di tempat yang dibangun manusia. Sarang lebah sangat kuat dan sempurna, bagi ukuran lebah, dalam hal bentuknya yang persegi 6 dan kerapatannya sehingga tidak ada lubang. Allah memberinya kemampuan untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalan-jalan yang dimudahkan Allah baginya sesuai dengan kemauannya, baik di udara, darat, lembah, maupun di pegunungan, lalu ia kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Ia membuat malam dari apa yang ada pada sayapnya, mulutnya mengeluarkan madu, dan duburnya melahirkan telur yang menjadi anak. Kemudian ia pergi di pagi hari ke tempat-tempat mencari makan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madunya itu berwarna putih, kuning, merah, dan warna lainnya sesuai dengan warna makanannya. Ia mengandung obat bagi manusia, maksudnya di dalam madu terdapat obat bagi manusia. Artinya, madu itu cocok bagi setiap orang, misalnya untuk mengobati dingin,
karena madu itu panas, karena penyakit diobati dengan antinya. Bahwa yang dimaksud dengan minuman itu madu adalah didasarkan atas hadis yang diriwayatkan dalam Syahihain, yaitu riwayat Qatadah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Seseorang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku sakit perut, diare." Beliau bersabda, "Berilah dia madu." Orang itu pulang dan memberinya madu. Tidak lama berselang, dia menemui Rasulullah kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memberinya madu, tetapi diarenya bertambah." Beliau bersabda, "Pulanglah dan berilah dia madu." Orang itu pulang dan memberinya madu. Tidak lama berselang, dia menemui Rasulullah kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memberinya madu, tetapi diarenya malah bertambah." Rasulullah bersabda, "Allah benar dan perut saudaramu dusta. Pulanglah, lalu berilah dia madu." Dia kembali dan memberinya madu, ternyata orang yang diare itu sembuh. Hadis Bukhari dan Muslim. Seorang ulama ahli kedokteran mengomentari hadis di atas, tampaknya dalam tubuh si sakit terdapat banyak endapan ampas. Tatkala dia diberi madu, sedang madu itu panas, maka endapan itu mencair dan ingin cepat keluar. Hal inilah yang membuat perutnya bertambah sakit. Orang Badui beranggapan bahwa madu telah membahayakannya, padahal madu justru akan menyembuhkannya. Setelah dia memberinya madu kembali, maka endapan semakin mencair dan ingin keluar. Saat diberi madu lagi, seperti itulah yang terjadi. Namun, setelah endapan ampas yang membahayakan badan itu keluar, maka redalah perutnya, komposisinya seimbang, dan lenyaplah penyakit dan kepedihannya berkat petunjuk Nabi dari Robnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan, yakni pemberian ilham kepada binatang yang bertubuh lemah ini, sehingga ia dapat terbang ke berbagai tempat, memakan aneka buah-buahan, dan mengumpulkannya hingga menjadi malam dan madu yang merupakan makanan terbaik. Benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkan keagungan pencipta, penguasa, dan penakluknya. Kemudian gejala itu dijadikan bukti untuk menyimpulkan bahwa Allah pelaku yang maha kuasa, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, dan yang maha pemurah lagi maha pengasih.